Pendengar dan pemirsa, Bang Edi Zulkarnain ini adalah orang yang bisa dikatakan aktif di dunia sosial dan memiliki rasa sosial yang tinggi karena beliau terlibat secara aktif di pemadam kebakaran, kemudian di kegiatan-kegiatan lain seperti Nah, kami itu kalau misalnya tugas, tupoksi kami itu pemukiman perumahan, Bang. Pemukiman perumahan di mana kami itu meminimalisir kerugian harta benda dan jiwa. Itu tupoksi utama kami, tapi fungsinya banyak. Di mana fungsi kami sebagai petugas pemadam kebakaran, misalnya ada HP iPhone. ya. Tamu dari Jakarta di salah satu bank swasta itu jatuh di Gajah Mada. Diselokkan Gajah Mada jam 12 malam. Baru dia lapor ke kita. Pendengar dan pemirsa RRI Pontianak dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Kurnia Santosa dalam podcast RRI Pontianak Kita Indonesia. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik berkaitan dengan kerja-kerja sosial, di mana ini akan menjadi motivasi Anda, pendengar dan pemirsa, untuk bagaimana kemudian kita bersikap memberikan rasa toleransi maupun membantu sesama, khususnya pada tetangga-tetangga kita ataupun masyarakat lain yang membutuhkan. Langsung saja di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Bang atau Bang saja, lebih mudah soalnya. Bang Edi Zulkarnain. Pendengar dan pemirsa, Bang Edi Zulkarnain ini adalah orang yang bisa dikatakan aktif di dunia sosial dan memiliki rasa sosial yang tinggi karena beliau terlibat secara aktif di pemadam kebakaran, kemudian di kegiatan-kegiatan lain seperti ambulans ya Bang? Siap, betul. Ambulans ini ngapain Bang? Nyipir? Ambulan itu fungsinya banyak. Selain fungsi. ambulan itu banyak juga fungsi kita sebagai relawan sebagai pemadam. Banyak relawan fungsinya. Pemadam dan aktifnya di ambulan nih Bang ya? Sama semuanya. Dua-duanya aktif? Ya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa, kita akan gali nih apa kemudian yang menjadi motivasi dari Bang Edi, kemudian teman-teman khususnya di pemadam nih Bang. Yang kita tahu bahwa resiko menjadi pemadam itu sangat tinggi. Apalagi begitu ketika ada ya kondisi seperti saat ini Bang Edi. Ini kan karhutla tinggi nih. Karhutla terus kabut asap. Kita lihat juga di WA grup kita nih, aktivitas kawan-kawan sangat aktif sekali. Nah, Bang Edi bisa ceritakan sedikit nggak Bang? Banyak pun nggak masalah sih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pendengar RRI di Pontianak dan dimanapun bisa mendengarkan seluas-luasnya jaringan daripada RRI. Ya, ditonton juga Bang itu. Ya, ditonton. Terima kasih juga para pemirsa yang menyaksikan siaran podcast ini. Ya. Begini Bang, kalau kita masalah cerita Kahutla, kalau kita masalah kami sebagai pemadam swasta, itu kami pemadam swasta yang ada di Kalimantan Barat ini, yang mana di bawah naungan ketua kami itu ada organisasinya, namanya Forum Komunikasi Kebakaran Swasta Kalimantan Barat, yang mana kami menaungi beberapa pemadam yang ada di Kalbar, pemadam swasta umumnya. Ya, kami itu kalau misalnya tugas, tupoksi kami itu pemukiman perumahan Bang. Pemukiman perumahan di mana kami itu meminimalisir kerugian harta benda dan jiwa. Itu tupoksi utama kami, tapi fungsinya banyak. Di mana fungsi kami sebagai petugas pemadam kebakaran, misalnya ada HP iPhone. Ya. Tamu dari Jakarta di salah satu bank swasta itu jatuh di Gajah Mada. Diselokkan Gajah Mada jam 12 malam. Baru dia lapor ke kita. Kami sebagai petugas pemadam kebakaran fungsinya salah satunya seperti itu, menolong orang. Jam 12 malam main lumpur-lumpuran mencari HP iPhone itu bukan karena HP-nya, datanya yang mau diambil. Data. Karena dia itu orang penting di salah satu bank swasta itulah. Berapapun biayanya, tapi kita tidak membicarakan biaya, kita cari. Tapi karena sebelum kami itu datang udah diubek-ubek oleh orang, akhirnya tidak ketemu. Itu dari pemadam
kebakaran iya. sampai nyari HP Bang ya? Ya, cari HP, cari kunci orang yang jatuh di sungai, dia kelahi sama cowok sama pacarnya, dilemparnya kuncinya ke sungai depan Sudarso. Kami cari, Dapat Bang? tidak dapat, lahan dapat handphone. Biawak masuk rumah, ular masuk rumah. Yang paling sering kami itu tawon jenis apanis, jenis tabo. Yang mana tawon itu memakan jiwa. Bisa menimbulkan korban jiwa Ya, lah, Bang, bisa ya, kalau- menimbulkan korban jiwa. Itu juga fungsi kami. Membersihkan selokan yang tersumbat. Makanya kami sebagai petugas pemadam kebakaran sering memberikan simulasi tentang penanggulangan. Ini boleh nih RRI Iya, ini kita kan lagi simulasi nih, Bang. Simulasi. Memberikan sosialisasi nih. Iya, makanya kalau misalnya ada simulasi RRI, undang kami. Ya, siap. Kami akan memberikan, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu lah. Oke. Kita juga bukan orang-orang hebat. Nah, tapi kita ngerti paling tidak Bang, dalam. tadi di awal tuh tugas pemadam, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan dan sosial yang berkaitan dengan nyawa orang lah intinya itu Bang. Ya, siap. Nah, apa sih Bang yang memotivasi? Ini Bang Edi kan kalau saya tidak salah udah puluhan tahun nih di dunia ini Bang. Iya. Artinya di dunia sosial lah. Kata Apa, Bang? orang Pontianak tuh di dunia persilatan. Di dunia persilatan. Di dunia persilatan, kalau itu dunia persilatan pedang memedang, kalau ini dunia persilatan pemadam. Pemadam. Apa Bang yang memotivasi Bang Edi tuh? Artinya dengan kawan-kawan lah. Istilahnya kita tuh udah panggilan jiwa Bang. Kalau tidak ada panggilan jiwa, tidak ada sifat sosial, kita itu bagus, Pak Jo gila, bagus di rumah ya, makan tidur. Ini kita tiba-tiba lagi asik-asik makan, lagi asik tidur, tiba-tiba ada panggilan. Secepat kilat, secepat yang kita bisa kerjakan, kita sampai lokasi. Makanya waktu dari Jakarta itu, waktu dia rapat koordinasi dengan di Pontianak dengan SKPD yang ada di Pontianak ini saya patahkan. Dia bilang minimal itu quick response 15 menit. Tidak, saya bilang. Kami di Pontianak tidak sampai 15 menit. Terkejut dia. Kenapa begitu, Pak? Kami biarpun dapat laporan palsu, tetap kami respon secepat mungkin. Mungkin abang-abang atau Bang Santo sendiri pernah melihat pemadam itu bagaimana terbangnya kalau di jalan. Itulah jiwa kami. Tidak bisa dibendung, Bang. Udah sering diingatkan hati-hati, safety. Kadang-kadang dia tidak pakai sepatu, saya marahkan. Kalau terjadi apa-apa, karena kita ini minim sekali Alat perlindungan diri. Yang ada sampai sekarang masih berfungsi itu BPJS Kesehatan dari pemerintah Kota Pontianak yang dibayarkan tidak secara otomatis per anggaran per tahun. Itu kami kerjakan. Kalau Kuburaya memang ada bantuan per tahun untuk pemadam swasta. Pemadam swasta. Bang, itu resiko dengan apa sih? Bukan gaji kan Bang yang didapat kawan-kawan nih? Kami pemadam swasta itu tidak bergaji dan tidak digaji. Orang malah bilang, pemadam kau nyaman kau dia bilang, sana sini, berapa gajinya? Pala dia, saya bilang. Gaji ini tidak ada pakai gaji, saya bilang. Kami ini ikhlas, tulus. Malahan kadang-kadang kocek saku sendiri kami keluarkan. Tapi ada beberapa kejadian, misalnya pada waktu kebakaran di bawah tol Kapuas 1. Ya, Pada waktu bulan puasa. Nah, tuh gimana Itu Bang? kejadiannya itu kan pas kita lagi sahur. Kita kerja. Yang waktu di Jeruju itu hanya minum segelas aqua gelas untuk kita niat puasa. Pada waktu kami di bawah tol Kapuas 1 itu, depannya itu kan Melda, Gang Haji Musid tuh. Habis itu kita makan. Makan itu kita minimal mungkin. Karena tahulah sendiri kocek pemadam itu tidak tebal-tebal. Kadang kawannya ada, yuk kita makan, kita patungan ya tak apa-apa. Yang penting kita bisa sahur lah sama-sama. Setelah kami makan, setelah selesai, ada yang bayarkan. Rupanya kami tidak sepengetahuan kami ada yang mobil sedan hitam itu. Kalau dia mendengar atau dia melihat channel ini, ya kami secara pribadi terima kasih. Itulah bahwa kami itu bekerja tidak memandang kaya atau miskin. Kami tetap membantu, tapi
masyarakat yang bisa menilainya. Kejadian-kejadian kebakaran nih Bang, selain kawan-kawan kan responnya cepat tuh. Nah, Dia bahkan melupakan keselamatan diri dia sendiri. betul. Terus pasti kalau pelatihan dikasih Bang ya, pelatihan dasar dikasih. Pelatihan dasar itu kita lewat pemadam aja Bang. Kalau kita lewat pemerintah itu sekarang itu udah lama tidak pernah mengadakan karena mungkin terbentur anggaran. Dan kita lah yang senior-senior ini yang lebih dituakan mereka mengajarkan mereka tata cara. Apa dulu Bang yang ketika misalkan kebakaran katakanlah di satu bangunan, apa dulu yang dipadamkan? Kita memblokir dulu Bang. Kita yang pertama kali kita datang dalam satu kejadian itu, makanya kadang-kadang kita bentrok dengan masyarakat. Masyarakat itu taunya kenapa api itu tidak kau siram kata dia. Kami pemadam yang baru datang ini untuk memblokir supaya tidak merambat, tidak menjalar kemana-mana sesuai dengan pelajaran kami waktu kami pelatihan itu arah angin Bang. Apalagi bangunannya berdempetan. Kadang-kadang terbersit omongan ini hancurkan satu rumah daripada satu blok itu habis. Supaya tidak merembet ke lain, makanya kami itu yang pertama kali datang itu kami blokir. Makanya banyak terjadi insiden pemadam itu kena pukul, pemadam itu dipukul. Dikiranya salah madamkan ya Bang? Ya benar. Rupanya itu antisipasi. Jadi antisipasi supaya tidak keluar. Nah betul Bang. Diberi Bang garis lah ya, dikasih air gitu kan? Supaya tidak merembet. Kadang-kadang kawan-kawan ini juga kata orang Pontianak tuh bengak-bengak. Kenapa saya bilang bengak-bengak Bang? Di mana ada asap di situ yang disikatnya. Karena kami memang tidak ada satu pelajaran yang ini ya. Saya bilang kau lihatlah asap tuh di mana ada lubang di situ lah asap tuh keluar. Kau lihatlah betul-betul, jangan karena rusak karena api, tapi rusak karena air. Itu yang kami hindarkan Bang. Kasihan kawan orang yang kena musibah. Banyak kejadian seperti itu. Pernah satu kejadian waktu saya kita ceritakan lah. Ini satu pengalaman. Dia mau resepsi besoknya. Hari sebelumnya itu dia kena musibah, habis semua peralatannya. Nah, dia keluh kesah, tapi bagaimana lah? Kita mau bendung masyarakat yang menolong itu tidak bisa. Jangan kau semprot situ, jangan kau kerjakan barang itu. Nah, susah juga Bang. Karena pemadam di Pontianak ini otodidak Bang. Belajar secara diri sendiri. Nah, dia juga bangunnya dengan dengan usaha dia sendiri. Duit dia kok. Bukan ada duit orang, duit dia kocek dia sendiri. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat tuh pemadam semau-maunya, dia mau turun, kau tak mau turun, tak mau. Tak bisa dilarang kan? Di Pontianak Bang, yang masuk di anggota Bang ini berapa orang sekarang pemadam? Sekarang itu seperti yang saya bilang sama Santo, kita di luar itu timbul tenggelam. Ada yang baru timbul, ada yang udah mati suri. Nah, jadi sekitar perkiraan tuh sekitar 60 lebih lah yang ada di Kota Pontianak, yayasan perkumpulan di bawah naungan Forkom. Forum Komunikasi Kebakaran Swasta Kalbar. Oke, Bang. Cerita kondisi sekarang nih, Bang. Sekarang kan panas, cuaca ini tak menentu. Bahkan sampai dengan Agustus tuh nanti perkiraan masih panas tuh. Siap. Tinggi nih. Bang ini pernah punya kisah nggak Bang? Artinya cerita yang memadamkan api sulitnya seperti apa dan kendalanya seperti apa Bang kalau di kita nih? Bang, kalau misalnya kami kebakaran pemukiman perumahan itu musibah Bang. Oke. Tapi kalau kebakaran hutan, lahan itu bencana. Kalau musibah nih tak ada duit ya Bang. Tapi kalau bencana ini ada duitnya. Kenapa saya bilang ada duitnya? Karena itu saya selalu ikut rapat bersama instansi terkait. Ini saya bilang buat tahunan. Mulut saya ini cukup pedas Bang kalau ngomong. Maka kadang-kadang kalau saya ngomong tuh saya tak ada pakai babu, ceplas-ceplos saja saya ngomong. Memang itu real kenyataan. Ini buah tahunan. Setiap tahun kita buah durian, buah apa juga buah kahut lah. Saya bilang ketawa sama orang. Coba Bang Santo lihat sendiri kan, menyaksikan. Hampir tiap tahun kita nih ada kahut lah. Selalu orang tuh mengatakan itu tugas pemadam, bukan tugas kami, itu tupoksi kami, itu ada instansi yang berwenang. Mohon maaf ya, BPBD, TNI, Polri, sama Manggalakni. Kawan-kawan tuh ya, tak usah kita ceritakan lah bagaimana Manggalakni. Manggalakni itu Pontianak kalau saya tidak tahu,
yang saya tahu dia hanya 4 regu. 4 regu yang mana kalau kebakaran itu pun mereka terbagi di kota dan di kabupaten, bukan di Pontianak. Nah, kami maunya saya bilang tuh coba kami pemadam-pemadam ini dijadikan anak asuh. Paling tidak biaya operasional mereka ditanggung karena peralatan kami ini pemadam swasta ini cukup mahal, Bang. Ya. Kalau selang itu dibawa turun ke lahan itu Selesai lah. sering-sering dibawa ke lahan itu kalau kena sangkut dengan ranting dengan yang tajam itu riskan rusak, koyak, bocor. Nah, belum lagi mesin itu kalau nyedot tidak ada air, tidak ada lumpur itu pomnya rusak, pecah. Nah, riskan kami nanti kalau ada kebakaran pemukiman perumahan kami tidak bisa turun. Kalau Kahutla ini kami sifatnya hanya membantu, Bang. Membantu saja Bang ya. Membantu Oke, saja. sip. Kalau misalnya itu pun Dekat tergantung pemukiman kali ya. Yang diprioritaskan. karena kami ini ada SOP-nya, Bang. Kami udah buat 2017 kalau enggak salah saya kami udah menggolkan standar operasional pemadam swasta Kalimantan Barat yang kita udah buatkan. Cuma karena tahu sendiri lah pemadam swasta ini kan kadang-kadang ya panas-panas teh ayam lah kata orang tuh. Karena kita mau sosialisasikan dengan pemadam-pemadam baru nih, mereka nih kadang hari ini ada, besok mereka tuh mati suri. Kalau kita ngadakan biayanya dari mana? Kalau kita ketemu itu yang kadang-kadang kita sampaikan. Jadi SOP-nya seperti apa tuh Bang kalau misalkan ada kebakaran kayak gitu? Kalau kita kebakaran lahan tuh Bang, kita SOP kita pertama 50 meter dari perumahan. Pemukiman. 50 meter. Maka kadang-kadang saya bilang dekat dengan perumahan, kau bawa meter enggak? Saya bilang. Diukur lo. Jangan udah masih jauh nun di sana di semak belukar dalam hutan sana kau bilang dekat dengan perumahan. Kasihan kawan-kawan pemadam nih, Bang. Belum lagi sumber airnya enggak ada. Kami ini babak belur, Bang. Kalau misalnya 3-4 hari turun ke lahan, berapa biaya operasional? Ya, oke. Abang tahu sendiri lah nanti. Nah, itu yang kami itu kadang-kadang nih sakit kami nih, Bang. Kami berusaha membantu masyarakat dalam hal kebencanaan kan, tapi tidak ada feedback ke kami gitu, Pak. Maka saya bilang coba kami ini dibantu operasional saja. Saya bilang tadi mami robes, makan minum beres, saya bilang. Seperti itu, Bang. Kalau peralatan tuh pandai-pandai lah kawan-kawan tuh. Ini udah kami turun berjam-jam, makan pun kadang-kadang kawan tidak makan. Apalagi kalau di lahan itu tidak ada warung, tidak ada toko. Waktu kami di pedalaman Punggur tuh, Bang. Akhirnya saya bilang sama masyarakat tuh, Pak, kami minta nangkap Belanda ya. Nangkap Belanda itu banyak, Bang, sepanjang jalan, Bang. Kata orang Pontianak itu belonggo. Tapi kami kan tak berani curi, Bang. Jadi siapapun yang lewat situ, Pak, tok endap, kami minta ya. Kami bilang untuk kami ini makan, nih bilang. Nah, akhirnya kawan-kawan ngambil lah gitu. Siapa yang ada lewat tuh kita permisi minta. Karena enggak ada warung apa untuk kami makan. Kondisinya gitu, Bang. Kondisinya relief gitulah, Bang, di lapangan. Kalau Bang Edi, kalau kejadian-kejadian kebakaran di kita nih di Pontianak kan biasanya memang kondisi kemarau kayak gini ya kata orang tuh riskan, Bang. Riskan kan? Nah, ya. Apa Bang yang pernah paling Bang Edi tangani dengan kawan-kawan terus kalau berkesan ini kan hal yang bagus sih Bang ya. Yang paling menyentuh lah waktu nangani pemadaman di mana, Bang? Ada korban jiwanya enggak? Kita tuh tersentuh pada waktu dulu itu ada kasus satu hari itu lebih daripada 3 kali kebakaran, Bang. Di tempat berbeda? Di tempat yang berbeda dan memang ada oknum yang sengaja membakarnya dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu pun pada bangunan? Enggak, rumah? Acak. Oh, oke, Acak. Jadi memang ada oknumnya. Sampai sekarang pun tindak lanjutnya saya belum tahu. Yang kami tahu itu dia membakar bangunan kosong memakai ban. Digantungnya, dililitnya di dinding, dibakarnya, ditinggalkannya. Termasuklah asrama Polsek Barat itu. Malam hari. Nah, ini yang Abang bilang tadi ada kesan, itu kan terjadinya kebakaran itu kan bulan puasa. Pas sore hari itu jam 4 menjelang jam 5 lah. Jadi kami ada dapat panggilan kebakarannya itu di daerah Pangeran Natakusuma Gang Sekolahan, enggak salah saya tuh.
Nah, itu terbakarnya itu sekolahan. Tidak salah saya sekolahan. Jadi yang terbakar tuh sekolahan atau bangunan lupa saya bang. Jadi terkesannya itu kalau kawan-kawan itu menuju ke TKK tempat kejadian kebakaran, kalau saya ke Gerobak Mamang Apa alasannya bang? beli gorengan. Kan kalau kebakaran itu kan kalau kita tidak datang atau budak-budak kalau tak datang kau di pasti padam nggak bah kata dia. Pemadam nih banyak selain kau kata dia. Benar juga. Makanya saya dulu itu pakai motor Grand itu saya ke TKP dulu, saya singgah dulu. Saya beli gorengan 2 kantong besar kan, saya gantungkan di motor. Saya tahu kebakaran kalau misalnya kebakaran besar ini pasti lama, memang lama. Sampailah menjelang maghrib. 2 jam lah tuh. Ya, masyarakat dekat sana itu secara sukarela itu memberikan makanan untuk kami berbuka puasa. Itu yang membuat kami tersentuh bang. Perhatian daripada masyarakat kita nih kalau datang terlambat bang dicaci maki bang, cimak cok mak kau marah-marah deh bang. Iya bang. Bang yang anda tak tahu ngapa pula terlambat. Saya bilang kalau misalnya kalau ada terjadi kebakaran, mohon maaf ya saya bilang kalau misalnya mau terbakar tuh kasih tahu kami. Sebelum kebakaran kami standby bilang. Pasti cepat saya bilang. Itu bahasa kasar ya kadang-kadang tuh. Ini dibilang terlambat. Kami ini menerima laporan secepat laporan itu yang kami terima itu secepat itu yang kami pergi ya bilang menuju ke TKK yang kesibukan lain kami tinggalkan bang. Karena pemadam kebakaran swasta yang di Pontianak terutama yang di Kalimantan Barat ini profesinya banyak beda-beda bang. Oh iya. Nah, punya kerjaan nggak ya bang? Kerjaan dari lini yang paling atas itu pengurus lah ya, manajer segala direktur itu ada di kami pengurus. Tapi yang bagian-bagian anggota nih kan ada ada tukang jual es cendol lah, ada jual es gorengan lah, ada tukang parkir lah, ada office boy lah, ada satpam lah. Ada polisi TNI juga di situ. Oh iya. Ada bang. Tapi mereka kan hanya sebagai anggota saja. Oke, karena Bang Edi, tadi kan kalau kebakaran yang disengaja tuh bang, kalau kayak kita nih kan di sini banyak bangunan-bangunan tua yang potensi terbakarnya tuh kan cukup tinggi tuh. betul. Apalagi kadang kebakaran tuh kan kebanyakan konsleting listrik. Ya. Nah, apa bang pesan Bang Edi untuk masyarakat sehingga hal ini tuh tidak terjadi kayak kita yang pernah di daerah mana tuh di Pontianak di seberang yang sampai meninggal saya satu kalau keluarga tuh Bang Edi. saya selalu memberikan kata orang Pontianak tuh kalau ceramah tuh memberikan tausiah. Saya selalu mengatakan kalau bangunan yang udah lama tuh, bangunan yang udah sekian puluhan tahun tuh, instalasi listriknya tolong diremajakan karena background saya sendiri elektronik. Jadi saya paham. Terus untuk peralatan listrik tuh jangan ditumpang tindih. Kebanyakan orang ini kan tumpang tindih, colokannya di mana ditinggal, terutama yang HP nih. HP bang, mohon maaf, HP itu kan adaptor itu kan ada yang ori, ada yang non ori. Yang banyak terjadi yang saya lihat dan mulut saya ini tak bisa ngomong. Ini disebabkan ini. Tak boleh kami bang. Oh gitu. Karena ada pihak yang berwenang yang bisa menjelaskan. Polisi lah katakan. Ya, karena kami ini petugas tapi karena kami yang awal datang ke TKK itu kami tahu penyebab itu kebanyakan itu ya instalasi listriknya tidak benar. Apalagi yang kata orang tuh maling aliran listrik. Nah itu lebih berbahaya lagi. Dia pakai kabelnya tidak SNI. Dicoloknya itu posisinya kendur, istilahnya longgar bang. Peralatan listrik itu riskan kalau longgar bang ya. Jangan sekali-sekali dipergunakan untuk instalasi yang bebannya besar. Misalnya AC pakai kabel tidak SNI, kabel kecil. Nah terus colokan itu tidak keluaran SNI yang murah. Kebanyakan orang kita ini kan maunya yang murah. Itu apalagi kadang-kadang memakai kabel telepon dijadikannya kabel instalasi. Tidak boleh. Harus SNI dan juga penggunaannya harus benar. Nah, seperti itu Bang Santo. Bang Edi, kalau misalkan kita tahu bahwa ketika ada kondisi kebakaran, sebenarnya apa sih Bang yang harus dilakukan orang yang ada dalam rumah nih
sehingga atau kondisinya seperti apa gitu sehingga tidak timbul korban. Tak usah panik sih pasti tuh. Bang, kebanyakan korban yang kami temukan itu korban dalam kondisi sakit, Bang. Seperti baru-baru ini yang di sentral itu dia sakit, tak bisa bergerak dia. Kebanyakan kondisi orang yang menjadi korban musibah kebakaran ini stroke. Dia tidak bisa bergerak. Kadang-kadang kita pun petugas pemadam kebakaran itu setelah kita bekerja itu baru diinformasikan. Ada orang kata dia. Itu yang cepat kita tangani. Tapi dengan penanganan kita itu punya keterbatasan tadi kan, waktunya jedanya udah sekian lama, nah terjadilah korban yang meninggal itu di puing-puingnya. Itu sebenarnya tidak kita harapkan. Oke, pendengar dan pemirsa, selain di kebakaran, Bang Edi pun punya banyak pengalaman, apalagi untuk ngurus-ngurus orang yang sakit ya Bang. Siap. Karena di ambulans nih. Bang Edi pernah punya cerita apa sih Bang untuk untuk masyarakat secara umum? Artinya ketika menangani orang yang sakit itu seperti apa? Bahkan ada klaim-klaim kayak yang kemarin sering kita lihat tuh ada cerita di medsos lah nih, ambulan ugal-ugalan lah. Ya tak punya standarisasi yang jelas tentang bawakan mobil ini seperti apalah. Pasien diturunkan. Ada Bang. Gimana tuh Bang Edi? Cerita kalau masalah ambulan nih Bang Edi. Kalau kita nih ambulan nama kita nih komunitas kita nih relawan ambulan Kalimantan Barat. Ada juga sejenisnya. Tapi kita baru bentuk ini sekitar setengah tahun lah. Kita merangkul kawan-kawan yang sejiwa, kawan-kawan yang sehati, kawan-kawan yang punya mempunyai jiwa tolong menolong gitu. Tidak semena-mena mencari duit. Jadi ada juga kadang-kadang kita lihat orang itu budget ambulannya mahal, kadang-kadang kami juga terkejut Bang. Nah, bukan kami 100% seperti itu. Memang kita butuh duit. Butuh dana untuk operasional. Nah, kita sewajar-wajarnya. Makanya kita bentuk relawan ambulan Kalimantan Barat. Ketuanya sendiri Bang Dani. Nah, itu kita dari beberapa komunitas kawan-kawan itu membentuklah komunitas ini. Berapa unit ambulannya Bang yang disiapkan? Kita kalau misalnya berdasarkan anggota banyak Bang. 20-an lebih ada. Ambulan yang di bawah naungan kita. Cuma cara orang mendapatkan pelayanan itu gimana Bang? Ini salah satu. Salah satunya kita mohon maaf, kita selangkah lebih maju dari yang lalu. Kalau lalu kan kita mempergunakan analog. Kalau ini digital. Digital itu dimanapun kita bisa connect selama ada jaringan GSM. Nah, jaringan GSM terserah mau pilih apa. Nah, ini ketuanya Andika Prabela nih yang di Kalimantan Barat. Nah, kita memakai ini. Inilah dia salah satu pusat informasi. Jadi kalau orang butuh ambulan kayak cepat gitu, gimana caranya Bang? Dia kawan-kawan anggota ini kan banyak Bang. Kami relawan ambulan Kalbar ini juga jadi satu dengan Damkar. Damkar itu kan kami pernah mengadakan original rekod Indonesia yang udah kami pecahkan itu 5.000 anggota Damkar Kalimantan Barat kita turunkan Bang. 5.000 Bang. Nah di Kalimantan Barat, di Pontianak terutama ini semuanya ada di lini-lini masyarakat. Nah itulah mata dan telinga kita. Bang Edi, lewat ini atau lewat WhatsApp, Bang Edi ada korban laka lantas di sini. Bang Edi ada orang gantung diri di sini perlu ambulan. Bang Edi ada orang stroke di sini perlu ambulan. Yang terdekat kita kontak. Oh gitu. Terdekat dengan lokasi. Kalau tidak ada kita agak jauh yang membackupnya. Kadang-kadang saya kalau misalnya ada panggilan, terakhir itu yang baru-baru ini orang melahirkan di Desa Kapur. Kan saya di Hijaz, di kota, tidak bisa membackup untuk sana. Saya telepon kawan sana. Kawan yang terdekat. Nah, akhirnya ambulan masjid yang turun untuk melayani emergensi ibu yang melahirkan itu. Alhamdulillah. Tapi enggak ugal-ugalan bawanya? Enggak. Kalau ugal-ugalan itu Bang, mohon maaf. Gimana, Bang? Itu pasien yang emergensi benar. Misalnya pasien itu laka lantas. Kan ini kan baru-baru terjadi ini kan ada nih yang
katanya dihalang-halangi oleh supir tangki. Nah, itu udah dapat diselesaikan secara kekeluargaan, masing-masing introspeksi diri lah. Nah, dia juga tidak tahu bahwa ambulan itu membawa pasien laka lantas emergensi yang harus dibawa ke rumah sakit. Beda enggak Bang? Bunyi sirinenya biasanya beda enggak tuh? Beda Bang. Kalau kami itu bukan beda Bang. Kategori orang Pontianak nih mau dia lah. Oh. Kalau kita kalau darurat berarti kalau darurat itu lebih cepat gitu. Bang. Nah, kan? Lebih cepat nadanya. Tapi kalau orang Pontianak nih saya bilang ya kita bilang oknum lah. Mereka nih lihat ambulan itu kadang-kadang suka tidak mendengar. Dia bawa kendaraan tapi otak pikirannya kemana. Jadi bawa kendaraan ke tengah-tengah, ada ke kiri ke kanan. Kita nih kan mau ngambil cepat. Makanya saya kawan-kawan itu sirinenya lebih daripada satu Bang. Supaya telinganya nih yang peka kata orang tuh bisa tembus gitu Bang. Jadi kalau darurat cepat nyungnya tuh nadanya cepat. dia lebih cepat Bang. Kalau yang misalkan meninggal pelan. Meninggal itu nadanya nit gitu. Oh gitu. Berarti ada beda Bang ya. Ada beda. Supaya masyarakat pun paham. Berarti ini yang darurat gini nih. Di media sosial juga kadang-kadang diinformasikan. Bunyinya memang beda. Kalau bunyi makin cepat itu makin emergensi dan tidak satu loh Bang. Tidak satu suara loh. Kadang kita gabungkan dengan suara patroli polisi juga. Kalau itu pas gawat benar tuh ya. Iya, lebih daripada satu. Sekarang ini Bang, Pontianak ini lalu lintasnya padat sekali. Mau nembus tuh kadang-kadang perlu waktu. Ya, sedikit banyak kadang ada lah kadang-kadang kayak spion saya tuh berapa kali udah kena sikat truk gitu Karena kita tidak mungkin kita memperlambat lagi sedangkan kita udah maju gitu Mau tak mau spion lah jadi korban. Bang ini udah lama Bang kalau bawa ambulan tuh. Saya sebelumnya memang udah bawa ambulan. Oh gitu. Sebelum ada ambulan dari pribadi ini dari relawan peduli kemanusiaan. Ada pernah cerita apa Bang? Kalau katanya kalau orang bawa ambulan tuh gimana gitu enggak biasa? Oh, kalau cerita mistisnya ada juga Bang. Mistisnya. Contoh. Contoh. Saya membawa salah satu pasien di kampung. Dari sini kan kita udah hujan gerimis malam jam 12 malam jam 1. Seru lah tuh ya. Saya sendiri Bang. Saya selalu berdua Bang karena saya tuh tak suka bukan karena takut Bang. Iya. Kalau kita takut tak mungkin saya jadi rapper. Kalau bawa orang meninggal sendiri tengah malam jam 2 jam 3 bawa ke yayasan saya udah tak ada heran. Tapi jaraknya dekat. Kalau jaraknya jauh saya selalu berkawan supaya pulangnya itu saya ada kawan gitu Pak. Nah ini saya bawa nih kemarin tuh ke Teluk Pakadai. Saya nyebrang jam 12 malam tuh nyebrang. Sebenarnya kan peri udah tutup. Mungkin dari kepala desanya yang ngurus lah. Sekali sampai sana tengah malam sampai sana udah jalannya kecil. Pas mobil udah sampai saya turunkan langsung dimandikan bawa ke belakang kan. Saya bawa ke mobil saya tak bisa kick Bang. Tak bisa di starter. Mobil saya sehat, bingung saya. 3 kali kick tak mau. Akhirnya kawan saya namanya Pak D itu, Arif Suryono tuh salah satu donatur saya tuh. Kalau saya tak ada duit saya minta sama dia Bang untuk BBM. Tapi insya Allah sekarang udah agak berkurang karena dana operasional ada. Sudah ada. Kalau dulu awal-awal saya selalu minta Pak D tak ada duit nih untuk bawa pasien nih, tolong di TF lah saya bilang. Dia transfer 250, 300 sih transfernya untuk mengisi BBM yang kalau emergency. Nah, pernah juga kita bawa pasien ke Singkawang, pasiennya tidak ada biaya dan udah 2,5 jam di kamar mayat, kamar jenazah di rumah sakit kota. Saya tahu dan saya minta bantu Pak D untuk transfer 500 untuk BBM Pontianak Singkawang. Nah salah satu tadi Bang udah sampai saya tak mau Pak D ngolok saya. Kenapa enggak mau coba kau tabik-tabik lo kata dia. Jadi akhirnya saya tabik-tabik lah Bang. Saya tepuk. Pak, bapak ini laki-laki yang ninggal kan. Pak, bapak nih udah saya hantar balik. Bapaknya ikut saya balik lagi. Saya ini jauh saya bilang. Kalau bapak nih ikut saya lama lah saya sini sampai besok nih. Minta tolong lah Pak, ampun lah saya bilang. Bapak nih kan udah saya hantar. Udahlah Pak jangan ikut saya.
Demi Allah bang. Hidup. Kick bismillahirrahmanirrahim hidup bang. Habis itu tak pernah saya matikan. Dalam peri penyeberangan tak pernah saya matikan. Ya. Tapi itu aja Bang ya. Jadi Banyak. Oh banyak. Belum lagi kalau saya tengah malam tuh saya kan ngiseng-ngiseng nih mobil itu salah satu bang ya. Dari Teluk Pak Kedai sampai ke Hijaz tuh tak ada saya matikan mobil. Besok pagi saya hidupkan juga hidup. Siang hidup. Mau saya bawa ke bengkel tuh ternyata tidak rusak. Belum lagi kalau saya tahlilan tempat kawan tuh malam lepas sisa tuh. Mobil ini alang-alang ke tengah tidak, ke tengah ke tepi tidak. Saya motong gunting bang, kedebuk katanya. Bunyi kuat di belakang tuh. Padahal situ kan hanya ada belangkar sama tas emergency. Apa yang jatuh bunyi besar tuh? Telinga nih dengar bang. Iya. Sekali sampai saya periksa pakai HP tuh. Nggak ada apa-apa. Kancing belangkar tuh bagus. Saya bilang, kau nak sini nih nak buat heboh ya, kau diam-diam di situ, jangan ngacau-ngacau, saya bilang. Udah saya tutup lagi. Berarti Belum lagi kalau luar kota, tiba-tiba display mobil saya mati. Seperti itulah, tabik-tabik dulu. Saya bawa peti sama-sama orang, peti jenazah tuh, tabik-tabik. Seperti itu bang, kisahnya. Bang Edi, mungkin ini terakhir bang ya. Capek nggak bang jadi petugas relawan, damkar, terus nambah sekarang supir bawa ambulan? Justru pusing bang, kalau tidak ada kegiatan. Karena jiwa kami itu jiwa penolong, rata-rata kawan tuh jiwa penolong. Itulah jeleknya kalau kami sebagai petugas pemadam kebakaran sama petugas ambulan tuh doanya tak bagus bang. Tapi jangan disebutkan, saya bilang. Tak ada orang mati ke? Tak ada orang kebakaran ke? Doa jelek. Karena apa bang? Di situ kita ketemu sama kawan silaturahim. Situ kita ketemu sama kolega-kolega atau CS kita lah. Kalau tak ada kebakaran payah ketemu mereka bang. Mereka kalau sehari-hari sibuk-sibuk, tapi kalau kebakaran wah numpuk. Si Ahmad, si Aseng, si Amiau, si Ahoy, ada semua di situ. Kalau hari-hari biasa payah. Aku sibuk Bang Edi, kata tak bisa kita ngopi, kata dia. Oh gitu. Seperti itu bang, itulah doanya tak bagus, saya bilang. Kalau lama tak ada kebakaran nih, dia berdoa tuh. Tegel bang kami nih. Bang Edi, terakhir Bang Edi bisa memberikan apa nih untuk kita lah, artinya kita yang di Pontianak, sehingga apa yang kemudian kawan-kawan Bang Edi dan Bang Edi jalankan nih bisa sedikit banyak bisa ditiru oleh kawan-kawan yang lain bang. Menjadi seorang petugas pemadam kebakaran atau menjadi seorang relawan itu tidak bisa kita lihat orangnya siapa. Mereka hadir, mereka ikut, mereka tampil itu berdasarkan hati nurani mereka. Mereka tidak dibayar, tidak digaji dan tidak ada sesuatu apapun. Malahan mereka keluar duit. Jadi harapan saya masyarakat pertama apabila meninggalkan rumah itu coba diperiksa kondisi peralatan listriknya. Yang barang-barang tidak perlu itu dicabut atau dilepaskan dari colokannya. Yang tidak penting, terutama di lantai 2 ya. Kebanyakan kebakaran ini terjadi di lantai 2 atau di lantai 3 yang minim pengawasan. Jadi tolong dicek apabila ada peralatan listrik, terutama yang lagi ngecas di atas tempat tidur, lagi telepon dalam keadaan dicas, itu coba dihindari. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu, itu jangan panik, terutama ibu-ibu yang kalau misalnya kebakaran di dapur, itu jangan panik, jangan langsung disiram air. Pakai kain basah atau handuk basah itu diselimuti. Ini kan baru-baru kan nggak ada kebakaran kompor gas tuh. Jangan panik, karena panik itu tidak bisa melakukan sesuatu yang rasional, sesuatu yang dalam keadaan sadar kita mampu memadamkannya. Nah, masyarakat minta tolong kalau misalnya terjadi kebakaran, janganlah menghalangi petugas pemadam kebakaran. Berilah kami akses. Begitu juga untuk kami memberikan pelayanan ambulan ke masyarakat. Cuma itu bang. Oke. Makasih Bang Edi Zulkarnain. Pendengar dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi saya ataupun bincang-bincang saya di podcast kita hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain bersama narasumber yang menginspirasi lainnya. Saya Kurnia Santosa pamit undur dan akhir kata, sampai jumpa.
Sampai jumpa. Tetap semangat.